Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang komputer. Sebelum saya mempresentasikan komputer, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibnu Maris. Saya dari kelas IFP 2K dengan NIM 1911106. Oke, kita lanjutkan saja. Eh, Pengertian komputer. Sebelum kita lebih jauh, kita harus mengenal dulu ya teman-teman apa itu komputer. Komputer adalah mesin atau alat bantu bagi manusia untuk mengolah data. Sekelompok mesin elektronik canggih yang saling bekerja sama dan dikontrol oleh instruksi-instruksi yang disebut program, sehingga menghasilkan output atau keluaran sesuai dengan yang diinginkan oleh si pemakai untuk menetapkan keputusan atau kebijaksanaan. Nah, kita langsung saja ke sejarah komputer. Hmm, Sejarah komputer. Komputer dikembangkan untuk membantu melakukan perhitungan matematika sesuai dengan namanya yang berasal dari kata to compute yang dalam bahasa Inggris dan computare dalam bahasa Latin yang artinya menghitung. Akan tetapi, dengan perkembangan yang sangat pesat, fungsi komputer tidak hanya untuk menghitung, tetapi menjadi beraneka ragam. Komputer merubah cara manusia hidup, namun di luar itu semua, komputer tak lebih pintar dari manusia, karena manusialah yang mengontrol komputer. Semua yang dapat dilakukan komputer merupakan instruksi dari manusia. Komputer tidak dapat menciptakan instruksi tersebut dengan sendirinya. Kita lanjut. Cara kerja komputer. Setelah kita mengenal, mengetahui sejarahnya, kita juga perlu mengetahui cara kerja komputer ya teman-teman. Ada tiga proses. Yang pertama input, proses, dan output. Yang pertama input. Input itu artinya kita memasukkan data ke dalam komputer. Setelah data itu masuk, maka akan langsung diproses oleh komputer. Sehingga akan menghasilkan informasi yaitu adalah outputnya. Jadi berurut teman-temannya dari input, proses, baru output. Data dapat diartikan sebagai fakta dari suatu kejadian tentang kenyataan yang disimpan, direkam, atau dipresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, ataupun simbol. Untuk menjadi informasi, data harus diolah terlebih dahulu sehingga dapat dimengerti dan digunakan. Jadi, informasi adalah data yang mempunyai nilai bagi penerimanya dan dapat digunakan. Mengenal perangkat komputer, ada tiga macam perangkat komputer. Ada hardware, software, brainware. Kita ke pengertian dulu. Perangkat komputer adalah sebuah komponen-komponen yang ada pada komputer di mana komponen tersebut sudah sering dilihat sehari-hari bagi pengguna komputer. Fungsinya ini bermacam-macam, untuk mengkontrol proses dari sebuah sistem komputer dan lain-lain lah. Kita masuk ke hardware. Apa sih hardware itu? Kayaknya pernah dengar gitu ya. Hardware itu bahasa Indonesia perangkat keras. Adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Dirasakannya kayak disentuh gitu ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Kita masuk ke software. Kalau tadi ada perangkat keras, maka kita ke perangkat lunaknya, atau software. Adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Nah, singkatnya jadi perangkat lunak ini untuk mengkontrol perangkat keras tadi ya teman. Untuk contoh-contohnya kalau perangkat keras, eh, bisa keyboard, monitor, komputer itu sendiri, mouse. Dan untuk perangkat lunaknya itu program-program yang menjalankan perangkat keras tadi agar bisa dapat berjalan dengan baik, kayak sistem operasi, driver, program aplikasi, dan lain-lain. Kita lanjut ke brainware-nya.
Brainware ini istilah yang digunakan untuk manusia yang berhubungan dengan sistem komputer. Manusia merupakan suatu elemen dari sistem komputer yang merancang bagaimana suatu mesin dapat bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan. Tingkatan brainware terdiri atas sistem analisis, programmer, administrator, dan operator. Sedangkan bagian-bagiannya brainware sendiri terdiri atas operator komputer, teknisi, trainer, konsultan, project manager, programmer, graphic designer, spesialis jaringan, database administrator, dan sistem analisis. Jadi secara sederhananya brainware itu merujuk ke orang-orang yang memakai komputer atau orang-orang yang bisa menjalankan dan mengoperasikan komputer. Orang-orang tersebut memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggunakan komputer. Brainware juga sering diasosiasikan sebagai perangkat intelektual yang mempunyai skill memakai dan menjelajahi sistem hardware dan sistem software. Baik teman-teman, sepertinya cukup sampai sini aja. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Terima kasih. See you on next presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.